Petani, pahlawan pangan negeri. Sudah 75 tahun Indonesia dengan resmi menyatakan kemerdekaannya yang diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Sudah banyak orang yang mendapatkan gelar pahlawan karena jasa mereka ikut membantu berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan di masa lalu. Di masa kini, gelar pahlawan secara tidak langsung banyak diberikan kepada pihak yang ikut membantu untuk membangun bangsa di berbagai bidang, seperti guru yang mendapatkan gelar pahlawan pendidikan, karena berkat guru anak-anak bisa mendapatkan ilmu dan pendidikan yang bermanfaat untuk masa depannya. Atau pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang banyak orang memberi gelar sebagai pahlawan ekonomi, karena ikut membantu menggerakkan roda perekonomian masyarakat di kelas bawah. Tetapi banyak dari kita yang melupakan jasa besar seorang petani yang dianggap sebagai profesi yang remeh. Di negara Indonesia yang mendapat gelar sebagai negara agraris, sektor pertanian menjadi salah satu yang ikut andil dalam membangun perekonomian negara. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat luas lahan pertanian di Indonesia mencapai 7,1 hektar ditambah hasil survei dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) menyebutkan 29,79% penduduk di Indonesia berprofesi di sektor pertanian. Dari data tersebut, gelar pahlawan pangan tidaklah berlebihan diberikan kepada para petani Indonesia, berkat kerja kerasnya yang tidak mengenal cuaca. Kebutuhan pangan mulai dari skala kecil di antar desa hingga nasional dapat terpenuhi. Berkat kerja kerasnya pula, Indonesia beberapa kali berhasil melakukan swasembada pangan. Di saat yang bersamaan, jumlah petani terus merosot karena lahan yang bisa digarap oleh petani semakin berkurang disebabkan banyaknya peralihfungsian lahan. Selain itu, ketidakjelasan harga pasar dan daya saing pertanian Indonesia membuat kesejahteraan para petani ikut tidak menentu. Anak muda di pedesaan banyak yang enggan meneruskan profesi menjadi petani karena dinilai kurang menghasilkan dan banyak yang meninggalkan desa untuk mencari profesi lain. Daya saing terhadap produk impor juga menjadi alasan kurangnya kesejahteraan yang didapat petani dan menjadi salah satu alasan jumlah petani di Indonesia terus merosot tiap tahunnya. Banyak cara yang dapat kita lakukan agar sektor pertanian di Indonesia bisa terus berkembang dan mengangkat kesejahteraan para pahlawan pangan kita. Memulai dengan mencintai produk hasil bumi dari petani kita sendiri, memilih untuk membeli hasil bumi dari petani lokal dan ikut membangun kualitas petani kita dengan memberikan pelatihan atau ilmu-ilmu pertanian baru yang tidak bisa petani kita dapatkan. Pemerintah sebagai pengatur jalannya segala kebijakan juga harus membuat peraturan yang tepat untuk menunjang pertanian di Indonesia agar terus berkembang ke arah yang lebih baik. Tidak hanya membuat peraturan yang bertujuan untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan petani, pemerintah juga harus membuat kebijakan yang bisa melindungi petani dari faktor luar yang dapat merugikan para petani Indonesia. Sudah saatnya petani mendapatkan derajat dan kehidupan yang berkualitas dan sejahtera sehingga hidup dengan sangat layak karena berprofesi sebagai petani. Dengan itu akan mengurangi anggapan negatif terhadap profesi petani di Indonesia dan sudah selayaknya petani Indonesia menjadi pahlawan pangan negeri dengan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Sudah saatnya pula petani Indonesia memiliki daya saing tinggi baik di tingkat lokal hingga internasional baik untuk masa kini hingga di masa yang akan datang.
Petani di Jepang kok bisa sejahtera dan maju ya? Meski dikenal sebagai negara industri, Jepang selalu memperhatikan sektor pertanian terutama kualitas buruh tani. Di sana, buruh tani merupakan pekerjaan mulia dan suci yang ditunjukkan dalam perayaan festival keagamaan. Sampai sekarang, dari sisi sistem output, manajemen dan teknologi pertanian, bahkan utamanya kesejahteraan petani, Jepang merupakan yang terbaik di dunia. Berikut ini 4 alasan petani di Jepang bisa sejahtera dan maju, yang dilansir dari berbagai sumber. 1. Nilai semangat Jepang. Sejak zaman feodal, Jepang selalu mengedepankan semangat membangun negeri dengan mengedepankan etos dan moral kerja keras. Ini terlihat dari semangat Bushido, dan pantang menyerah mereka dalam nilai kehidupan masyarakat Jepang sampai saat ini. Atas dasar tersebut pertanian Jepang yang merupakan bagian membangun negeri selalu diprioritaskan dan dijunjung tinggi. Sehingga, sampai saat ini ada istilah petani serabutan, karena masing-masing bertanggung jawab sesuai bidang dan kemampuannya. Adapun reward dari pemerintah lebih digunakan sebagai jaminan hidup, untuk jaga-jaga bukan untuk mencari pendapatan lebih. 2. Komitmen pemerintah. Pemerintah Jepang merupakan salah satu negara yang memprioritaskan pekerjaan petani maupun buruhnya. Sejak berganti menjadi konstitusional di tahun 1947, pemerintah telah gencar menjalankan kebijakan jaminan bagi petani. Kebijakan itu dituangkan dalam regulasi harga, subsidi faktor produksi, perlindungan atas produk lokal, dan termasuk juga penyediaan atau pembagian lahan yang benar-benar dihitung minimal dan maksimal kepemilikan lahannya mengacu pada economic of scale. 3. Sistem ekonomi pertanian. Kesejahteraan petani Jepang dapat tergambar dalam sistem ekonomi pertanian Jepang dibangun berlandaskan ekonomi kerakyatan. Urat nadi sistem ekonomi pertanian Jepang adalah Japan Agriculture Cooperative, JA Kooperatif, atau Koperasi Pertanian Jepang. JA Kooperatif mempunyai tugas diantaranya memberikan nasihat dalam mengelola usaha tani, penguasaan teknologi, dan penyebaran informasi pertanian. Lembaga ini juga mengumpulkan, mengangkut dan mendistribusikan serta menjual produk pertanian, serta menyediakan sarana produksi. Koperasi petani ini juga berperan sebagai pengatur pengolahan produk, sebagai bank, bahkan juga sebagai lembaga asuransi dan layanan kesehatan. Dalam menjalankan fungsinya, JA Kooperatif membangun jaringan kerjasama yang sangat luas dengan pasar lokal khususnya supermarket, pasar internasional, dan seluruh wilayah pemerintahan di Jepang. JA Kooperatif juga memiliki berbagai fasilitas pertanian yang tersebar di seluruh Jepang seperti Packaging Center, Processing Center, Pasar Saprodi, Pasar Penjualan Langsung, Direct Sell Market, Supermarket, Gudang, Penggilingan Beras, Fasilitas Pembuat Pupuk Organik dan lainnya. Di luar koperasi, korporasi atau BUMN Jepang juga menjadi penopang dan penyeimbang sektor pertanian di Jepang. Peran BUMN Jepang di dalam negeri menjadi penyeimbang perekonomian, di luar negeri melakukan ekspansi ekonomi. 4. Teknologi. Jepang yang juga merupakan negara industri telah mengembangkan teknologi pertanian sejak puluhan tahun. Pengembangan teknologi pertanian Jepang didasarkan pada kebutuhan sosial dan kesesuaian alam. Karena teknologi para petani dan buruh Jepang memiliki kemampuan yang mumpuni dalam kecepatan dan efisiensi produksi yang memaksimalkan profit. Sehingga, kesejahteraan mereka bisa didapat dengan cepat dan maksimal.